Kota Surabaya merupakan salah satu kota bersejarah bagi Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Semangat juangnya akhirnya direplikasi ke dalam kebijakan-kebijakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Kita membahas terkait Juni bulan Bung Karno dan sudah bersama saya Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutarwiono atau yang akrab disapa Cak Awi. Ya, Cak Awi, bagaimana kabarnya? Baik, kabar baik. Alhamdulillah baik. Kita membahas Juni bulan Bung Karno karena kali ini kita bertepatan di bulan Juni. Sebenarnya sebelum lebih lanjut membahas sosok Bung Karno, semangat juangnya, kenapa Juni ini disebut sebagai bulannya Bung Karno, Cak Awi? Juni ini adalah bulan yang istimewa bagi Bung Karno. Ada 3 peristiwa penting yang kemudian menjadi keistimewaan bulan Juni ini. Yang pertama adalah 1 Juni yang kita peringati juga sebagai hari lahir Pancasila. Kita tahu Bung Karno itu tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menyampaikan kepada para peserta sidang pada waktu itu dengan pidato tanpa teks panjang lebar dan menguraikan dasar negara, usulan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, yang diberikan nama oleh Bung Karno itu Pancasila. Nah, tapi Bung Karno juga mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari masyarakat Indonesia, dari tradisi, dari kekayaan nilai-nilai masyarakat Nusantara. Bung Karno mengatakan saya ini adalah penggali, bukan perumus atau penemu dari Pancasila itu sendiri. Karena jauh sebelum itu nilai-nilai tentang Pancasila itu sudah hidup di bumi Nusantara ini. Kemudian tanggal 18 Agustus ditetapkanlah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian pemerintah pasca itu menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila yang kemudian kita hormati, kita peringati setiap tahun sekali. Tanggal kedua adalah 6 Juni 1901. 6 Juni 1901 Bung Karno lahir di Surabaya, di Kaum Pandean Gang 4 nomor 40. Di sebuah rumah kecil yang sekarang sudah dibeli oleh pemerintah Kota Surabaya menjadi museum dan kemudian dibuka untuk umum, dan disitulah kemudian kita bisa melihat di tempat seperti itu Bung Karno bisa lahir di Surabaya, bukan di Blitar tapi di Surabaya. Menurut sumber tertulis termasuk dari tulisannya atau pernyataan Bung Karno sendiri, lahir di Surabaya. 6 Juni 1901 itulah hari kelahiran Bung Karno. Bung Karno lahir pada saat menjelang pagi merekah, sehingga Bung Karno dikenal sebagai putra sang fajar dan kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya. Yang ketiga adalah tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno wafat, meninggalkan kita semua, mewariskan seluruh gagasan-gagasan yang kemudian banyak diwariskan pada generasi penerus, saya kira itu. Jadi itu alasan kenapa akhirnya Juni disebut sebagai bulan. Ya, kita kenang, kita hormati sebagai satu kelahiran, sebagai satu bulan yang istimewa bagi sang proklamator, bapak bangsa, Bapak Insinyur Soekarno. Jadi memang sosok penting ini ternyata menyimpan cerita penting juga di Kota Surabaya. Nah, Pak Awi, menarik, ini ada banyak poin yang perlu kita bahas satu persatu. Tapi kita membahas dulu tanah kelahiran dari sosok penting Bapak bangsa kita yang membawa banyak spirit perjuangan. Nah, pesan apa sebenarnya yang pengen disampaikan? Karena Surabaya ini jadi tempat penting, tempat lahir Presiden pertama Republik Indonesia. Surabaya menempati satu fase dalam kehidupan Bung Karno, dan Bung Karno juga kemudian mengenal dan menyerap kultur Surabaya ini.
bukan saja lahir di Surabaya, tapi kemudian Bung Karno setelah lahir di Surabaya kemudian dibawa berkeliling, mulai dari Mojokerto, Jombang, kemudian ke daerah lain oleh orang tuanya yang guru, berpindah-pindah tugas gitu, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian pada saat sekolah menengah, selevel SMA gitu, Bung Karno bersekolah di Surabaya, disekolahkan di Surabaya. Di sekolahnya itu kalau nggak salah sekarang adalah kantor pos besar di Jalan Kebun Rojo gitu. Ya. Nah, Bung Karno itu kemudian indekosnya di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto. Di rumah Pak Cokro itulah kemudian Bung Karno mondok atau indekos selama menempuh pendidikannya di Surabaya itu. Dan disitulah kemudian Bung Karno belajar tentang pergerakan dari Pak Cokro dan dari berkenalan dan tokoh-tokoh yang lain ya, yang kemudian menjadi tokoh penting di Republik ini di kemudian hari. Kemudian nilai-nilai apa? Berarti ini tidak hanya lahir tapi tumbuh, kemudian nilai-nilai terserap juga dari budaya-budaya yang ada di Surabaya. Kemudian kita bisa membayangkan bahwa ternyata Surabaya ini berkontribusi penting ya terhadap pembentukan karakter. Kita tahu bahwa karakter atau kultur orang Surabaya ini adalah belak-belakan, gitu, berterus terang, dan kemudian ada kesetaraan satu sama lain, ada solidaritas ya satu sama lain. Inilah yang kemudian menjadi satu impian ketika kita lihat percaturan gagasan menjelang jauh sebelum kemerdekaan. Kaum pergerakan itu mengidamkan kalau misalkan kita merdeka, kita membentuk masyarakat seperti apa. Adalah masyarakat yang kemudian mengakui kesetaraan, ya kesetaraan satu sama lain, kemudian mengakui hak-hak satu sama lain, kemudian ada solidaritas satu sama lain itulah. Nah, Surabaya juga kemudian menurut Bung Karno adalah disebut dapur nasionalisme Indonesia, sebagai dapur inilah tempat untuk memasak, ya memasak gagasan-gagasan tentang Indonesia modern. Pada waktu masih penjajah Belanda, masyarakat baru seperti apa yang kita bentuk. Di antara dari sumbangan di Surabaya ini, dari kampung Peneleh, dari kampung yang kemudian mewarnai percaturan gagasan, pertumbuhan gagasan. Oke, dapur nasionalisme kita bahas nanti ya Pak. Karena ini sebenarnya banyak yang perlu kita breakdown, menarik karena kita membahas Bung Karno. Tapi sebenarnya dari nilai-nilai yang memang ingin disampaikan melalui semangat juang Bung Karno, apakah ini juga menjadi dasar yang akhirnya direplikasi ke dalam kebijakan pemerintah Kota Surabaya? Iya. Sejak kemudian kita menegaskan Bung Karno lahir di Surabaya, ya. Dan kemudian setelah pemerintahan pasca reformasi tahun 2002 ya, Surabaya ini mulai menata pemerintahannya di Surabaya ini. Ada beberapa kebijakan kalau kita lihat misalkan tentang pendidikan, ya pembebasan biaya pendidikan itu sungguh-sungguh sangat fundamental sekali, ya. Kita sudah bebaskan SD dan SMP negeri karena itu adalah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu butir tujuan pendirian negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa negara ini didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Sehingga pendidikan pun kemudian kita alokasikan pembiayaan dalam APBD itu sebesar 21%. Ya. Kemudian pembebasan biaya kesehatan untuk warga yang tidak mampu, masyarakat kebanyakan. Kalau mereka bisa berobat ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit, mereka tidak dipungut biaya. Bahkan sekarang pun dengan hanya berbekal KTP mereka bisa melakukan pengobatan di Surabaya ini. Sekarang bahkan fasilitas kesehatan pun juga terus ditambah. Kita punya 2 rumah sakit Dr. Suwanti, rumah sakit Bakti Dharma Husada, RSPDH di daerah barat, rumah sakit Suwanti di daerah Tambak Rejo. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit Surabaya Timur yang sekarang lagi proses pembangunan. Kalau tidak salah tahun 2024 ini harus sudah selesai. Baik. Berarti kan tahun 2025 sudah harus beroperasi. Ya. Pak Awi, berarti memang banyak implementasi. Kita lanjutkan nanti dulu Pak Awi, saya semakin menarik karena memang ini akhirnya menjadi
tolok ukur bagaimana pemerintah Kota Surabaya harus terus mengimplementasi nilai-nilai dari Bung Karno. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, pembahasan kita terkait Juni bulan Bung Karno ini sudah sampai pada bagaimana replikasi semangat juang Bung Karno ini ke dalam kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Awi, ada pendidikan, kemudian bagaimana dari segi fasilitas kesehatan ini pemerataan sudah diupayakan terus oleh pemerintah Kota Surabaya. Apalagi Pak kebijakan yang meniru atau mereplikasi dari Bung Karno? Yang pertama selain soal pendidikan dan kesehatan kemudian kita tambahkan lagi soal pembenahan rumah-rumah tidak layak huni yang mau roboh dan sebagainya itu. Kita juga kemudian wujudkan dalam kebijakan di Surabaya ini. Antara Wali Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD ini berjalan sinergis untuk mendorong pembenahan rumah-rumah yang tidak layak huni ini. Sehingga warga masyarakat yang dari lapisan yang paling kecil itu kemudian kita berdayakan, kita sejahterakan, kita perbaiki kehidupannya. Salah satu titik yang menjadi konsentrasi pemikiran Bung Karno adalah kaum marhen. Ini perhatian pada warga masyarakat yang lapis yang paling bawah, yang kemudian disebut wong cilik gitu. Itulah kemudian menjadi pembelaan dari Bung Karno itu di masa itu. Dan sekarang kita di masa sekarang pun masih ada, dan kemudian kita berikan perhatian yang sebaik-baiknya itu. Kemudian pengentasan kemiskinan, itu terus-menerus kemudian kita angkat supaya kemiskinan itu semakin berkurang di Kota Surabaya ini melalui berbagai kebijakan, misalkan rumah padat karya, kemudian ada lagi tentang pembelian bantuan-bantuan lain ke warga-warga yang membutuhkan gitu. Kemudian pembukaan lapangan kerja gitu, karena kemiskinan itu tidak akan selesai hanya dengan memberikan sesuatu secara ajak, tapi juga kemudian memberikan kailnya pada masyarakat untuk bekerja itu. Kemudian pembukaan lapangan kerja itu pemberdayaan ekonomi, sektor yang menjadi ekonomi kerakyatan. Ini yang terus kemudian kita tumbuhkan di Kota Surabaya ini. Tapi yang paling penting adalah warga masyarakat di Surabaya semakin merasa sebagai tuan rumah di Surabaya ini, bukan sebagai orang lain gitu ya. Itu. Sense of belonging begitu ya, rasa memiliki, menjadi bagian dari warga. Sangat kuat sekali. Warga Surabaya merasa sebagai bagian yang memiliki dari kota ini. Memperhatikan wong cilik atau orang kecil begitu ya Pak ya. Memang kalau kita melihat bahwa apa yang diamanatkan, apa yang dicontohkan oleh Bung Karno ini kalau bahasa sekarang relate begitu ya Pak, dengan sampai zaman kapanpun kita lekang oleh waktu. Tapi ada satu yang menarik kalau kita mengingat Bung Karno ini ada Trisakti Soekarno. Poin yang pertama ini berdaulat di bidang politik. Nah kira-kira pemerintah Kota Surabaya sendiri bagaimana? Di Bung Karno merumuskan satu adalah secara politik berdaulat, kemudian ekonomi berdikari, kemudian yang ketiga berkepribadian dalam kebudayaan. Ekonomi terus kita tumbuh, kemudian kita dorong untuk penguatan segmen ekonomi kerakyatan, gitu. Misalkan UMKM dan sebagainya terus dipertumbuhkan di Surabaya. Kemudian ada sinergi antara sektor ekonomi modern dengan pelaku-pelaku UMKM itu sendiri, sehingga ini sektor ini tidak berjalan satu sama lain, tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling menopang di Surabaya ini. Kemudian kita juga misalkan ada sedekah bumi, yang itu merupakan satu penguatan kebudayaan di Surabaya. Terus dibukanya ruang-ruang publik untuk kepentingan publik untuk di Surabaya ini, sehingga warga masyarakat juga kemudian mendapatkan ruang untuk berekspresi di Surabaya ini. Kemudian ruang-ruang kebudayaan pun juga kita berikan tempat dalam kebijakan di Surabaya ini. Saya kira cukup banyak
yang poin-poin yang kemudian oleh Bung Karno itu kemudian dirumuskan sebagai ajaran Trisakti. Dan memang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, terus mengamalkan, mereplikasi nilai-nilai dari Bung waktu Karno. ke waktu saya kira cukup dinamis lah. Ya. Dan sudah beradaptasi sesuai zamannya ya tentu ya Pak Awi. Pak Awi, tadi kita sempat disinggung oleh Pak Awi tentang dapur nasionalisme. Ini ada di Kota Surabaya disebut oleh Bung Karno. Ini sebenarnya bagaimana Pak? Kalau saya membaca, menafsirkan, kira-kira di Surabaya ini adalah tempat untuk memasak. Ya. Memasak adalah dalam arti yang menggodok gitu ya, gagasan-gagasan tentang nasionalisme itu sendiri. Sehingga kemudian melahirkan rumusan-rumusan tentang masyarakat baru pasca kemerdekaan itu. Dan inilah yang saya kira menjadi refleksi penting dari Bung Karno di kemudian hari, yang menuliskan Surabaya ini adalah sebuah tempat dapur nasionalisme itu. Kita bisa membayangkan ada Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Budi Utomo yang ada di sini, kemudian ada pertumbuhan-pertumbuhan lain yang kemudian memperkuat nasionalisme di Kota Surabaya itu. Sehingga harapannya sejarah ini mencatat dan warga Surabaya terus mengamalkan semangat nasionalisme begitu ya Pak, karena menjadi warga Surabaya ini bukan main-main, ada banyak sejarah yang tersimpan di Kota Surabaya. Saya kira pertemuan 10 November Betul. itu yang sebelumnya diwarnai oleh resolusi jihad. Kemudian ada perubahan bendera tanggal 19 September itu. Itu kan semangat yang kemudian dihasilkan dari semangat kemerdekaan, semangat nasionalisme kebangsaan gitu, yang diolah sebelumnya. Upaya itu yang akhirnya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Bapak, tapi menarik tadi di awal sempat disinggung bahwa akhirnya pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk membeli rumah kelahiran dari Soekarno. Nah, itu alasannya apa Bapak? Jangan dijawab dulu Pak. Oke. Pemirsa tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, masih bersama saya Ketua DPRD Kota Surabaya untuk membahas terkait Juni Bulan Bung Karno. Pak, kenapa akhirnya pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk membeli rumah kelahiran dari Bung Karno? Itu terjadi tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ya. Waktu itu Wali Kota Surabaya dipegang oleh Bu Risma. Ya. 17 Agustus itu setelah upacara kemerdekaan, kemudian kita ada kegiatan di Jalan Pandian Gang 4 nomor 40, kemudian ada penyerahan kunci penyerahan kunci dari pemilik rumah. Rumah Bung Karno ini semula adalah sudah berpindah tangan kalau nggak salah 3 kali. Kemudian di pemilihan terakhir ada 3 waris, dan yang menempati di situ ada salah seorang ibu yang kemudian memang sejak lama ada gagasan untuk membeli rumah Bung Karno itu, kalau tidak salah sejak tahun 2012 supaya rumah ini segera dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan karena itu warga bisa melihat-lihat dan cukup leluasa di dalam rumah yang sudah menjadi museum sekarang itu. Beda lagi kalau misalkan rumah itu masih dalam penguasaan pribadi-pribadi, tentu akan ada banyak keterbatasannya itu. Itulah kemudian dibeli oleh pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya, untuk kepentingan generasi muda yang kemudian ingin mendalami tentang kelahiran Bung Karno. Ya. Kemudian rumah Bung di Jalan Pandian Gang 4 nomor 40 itu tidak jauh kemudian letaknya dengan rumah Indekos Pak Cokro, milik Pak Cokro. Tempat Bung Karno Indekos, di Jalan Peneleh, Gang 7 nomor 29 sampai 31 itu. Itu juga sudah dibeli oleh pemerintah? Itu sudah bukan dibeli, itu dihibahkan oleh ahli waris kepada pemerintah Kota Surabaya. Sehingga sudah bisa juga sebagai edukasi. Jadi museum juga. Oke. Bapak, tapi kalau kita melihat sebenarnya di Kota Surabaya ini semangat arek-arek Surabaya, kita menyebutnya arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya ini apakah sudah merepresentasikan semangat dari Bung Karno menurut Pak Awi? Iya, hampir setiap tahun menurut saya semangat-semangat kepahlawan itu selalu
diperingati, diuri-uri, dan kemudian kita diberikan ruang yang cukup luasa di Surabaya ini. Ya. Setiap tanggal 19 September misalkan, kita peringati perobaan bendera, bendera di depan Hotel Majapahit. Ya. Kemudian 17 tanggal 10 November, ya itulah kemudian hari kita kenal sebagai Hari Pahlawan, dan kita hormati dan kita peringati di Surabaya ini. Saya kira itu dari setiap momen hari-hari penting. Hari penting, kemudian semangat arek Surabaya, jati diri arek Surabaya itu betul-betul ditampilkan di ruang publik ya. Ya, kemudian menjadi karakter kita. Kalau selama ini peran DPRD sendiri untuk mereplikasi nilai dari Bung Karno apa Pak? Ya itu kita dorong terus di Surabaya ini supaya kemudian terus tumbuh. Kita juga sedang menggarap rancangan peraturan daerah tentang kota penuh kejuangan, kepahlawanan dan pemajuan kebudayaan. Jadi memang semangat ini terus dibawa oleh pemerintah Kota Surabaya, sinergi dari DPRD, kemudian juga mengajak masyarakat. Terakhir Pak Awi, pesan untuk arek-arek Surabaya, warga Surabaya agar terus berkiblat semangat juangnya kepada Bung Karno. Ya, kita sangat bangga sekali bahwa Surabaya ini menempati ruang yang sangat penting sekali dalam sejarah hidup Bung Karno. Dan inilah yang kemudian mewarnai pembentukan nasionalisme Indonesia di masa depan. Nasionalisme yang mencerminkan keberpihakan kepada orang cilik, kepada orang kecil, kemudian kepada kesetaraan, pluralisme di tengah-tengah kehidupan yang semakin maju. Dan kita bangga bahwa Surabaya ini terus memelihara itu dan menguatkan itu, bahkan setiap hari raya, hari besar agama terus kemudian kita peringati sebagai satu wujud kemajemukan di Surabaya ini. Kemudian kita juga memberikan ruang dan tempat untuk terus memelihara semangat perjuangan di Surabaya ini. Dan saya kira ini adalah satu hal yang tidak pernah putus, yang terus kita pelihara dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Awi, semoga semangat juang Bung Karno ini tidak hanya kita mengidolakan gitu ya, selalu mengglorifikasi atau mengagung-agungkan nama Bung Karno, tapi kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan saya. Yang penting nilainya ya dan Pak. Kemudian praktek kebijakannya. Contohnya Pak, terakhir aja Pak, contoh kebijakan yang selalu dipegang oleh pemerintah Kota Surabaya. Sekarang ya tren, setiap hari besar agama ya, kita uri-uri itu dengan memasang simbol-simbol agama di depan Balai Kota Surabaya. Hari misalnya Idul Fitri ya. Kemarin juga baru saja hari raya Idul Adha. Kemudian setiap hari raya kemudian ada peringatan di Balai Kota Surabaya ya. Natal, kemudian ada lagi Nyepi, ada lagi Waisak, kemudian ada lagi Idul Fitri, ada lagi Imlek dan sebagainya itu. Itu kemudian kota ini merupakan milik bersama ya, di tengah kemajuan masyarakat yang luar biasa di Surabaya ini. Dan tetap terjaga damai selama ini ya Pak ya. Maju tapi dinamis, tapi kemudian semuanya bisa bekerja sama. Nah itu poin pentingnya. Semoga Surabaya selalu aman, arek-arek Surabaya kita jaga Surabaya dan terus kita implementasikan semangat Bung Karno. Karena di Surabaya Bung Karno tumbuh dan lahir membawa nilai-nilai sejarah bagi kita semua. Terima kasih Pak Awi. Demikian dialog Buletin Jatim kali ini, saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.